Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini, nah kita sudah masuk ke pertemuan ke-8. Kita akan membahas contoh studi kasus VLAN ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu LAN dan perbedaannya dengan VLAN. Nah, bagaimana cara kerja VLAN itu ya, serta tipe-tipe VLAN. Nah, sekarang kita akan buat contoh studi kasusnya. Nah, kasusnya seperti ini. Nah, ini nanti ada VLAN 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, ini dihubungkan oleh terang. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, nanti akan kita singgung juga di praktikum ini gitu. Nah, oke. Nah, pada praktek ini kita menggunakan paket tracer ya. Nah, oke. Pada kali ini kita menggunakan aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah aplikasi simulasi jaringan untuk mensimulasikan paket Cisco ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Ini adalah untuk simulasi. Nah, ini sebenarnya kita settingnya perangkat asli gitu. Nah, tapi karena kita sekarang belum ada perangkatnya, nah sebenarnya ada perangkatnya, tapi kita untuk pelajaran ini kita pakai virtual. Nah, mungkin nanti di labor pakai perangkat asli gitu gimana. Nah, ini ingat Cisco paket tracer ini adalah simulasi. Nah, untuk perangkat Cisco. Nah, paket tracer ini hanya bisa mensimulasikan perangkat Cisco saja. Nah, nanti kalau teman-teman belajar mikrotik, itu nggak bisa di sini. Nah, selain itu juga ada yang namanya GNS3. Selain paket tracer ini juga ada GNS3. Nah, ini Cisco paket tracer. Nah, kalau GNS3 seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya GNS3. Nah, ini bisa nih kita gabungkan. Kita bisa mau belajar mikrotik sini, Cisco dan perangkat-perangkat jaringannya bisa gitu. Nah, ini mensimulasikan kita bisa menghubungkan perangkat-perangkat sini ke internet. Nah, kalau misalnya kita pakai paket tracer itu nggak bisa gitu. Nah, sekarang teman-teman boleh install, boleh pakai paket tracer atau pakai GNS3. Nah, untuk kali ini kita pakai paket tracer dulu ya. Nah, oke, sekarang kita buat topologinya ya. Nah, kita menggunakan switch ya. Nah, kita kali ini menggunakan switch. Nah, di sini ada switchnya. Kita pakai switch 2960. Nah, kita membutuhkan dua switch di sini. Nah, ini kan kita pakai switch seri 2960 ya. Nah, kalau di perangkat asli itu seperti ini bentuknya. Nah, ini kan kita pakai virtual ya. Nah, itu dia seperti ini perangkatnya. Nah, ini Cisco 2960 ini seperti ini bentuknya. Nah, ini dia Cisco 2960. Lalu kita buat PC-nya ya. Nah, kita di sini ada 6 PC ya. Ada PC 0. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman coba gitu. Kita sama-sama belajar. Nah, oke. Nah, nah ini kabelnya di sini. Nah, kita sekarang menghubungkan PC dengan PC. Nah, kalau dulu ada namanya kabel cross dan kabel strike. Nah, sekarang kita pakai kabel strike. Nah, kalau dipakai tracer, strike ini yang ini simbolnya. Kita ambil, kita hubungkan. Nah, oke. Nah, ini kalau di PC kita menghubungkan kabel ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hubungkan.
Nah, ini agar diperhatikan nanti untuk teman-teman yang mencoba, pastikan interface-nya ya. Nah, ini F00, F01 sini, F02 dan F03 sini. Ini saya samakan nih. F00, F01, 01, F01, F02 dan F03. Oke. Nah, ini yang atas ini adalah VLAN 10. Yang ini VLAN 20, yang ini VLAN 30. Nah, oke, sekarang kita buat pengalamatannya ya. Oke. Kita build text dulu. Nah, ini untuk menambahkan not di sini. Nah, ini. Nah, ini misalkan IP-nya 192, 108, 10.2/24. Nah, ini 192. Nah, ini 10.2. Nah, ini. Oke, kita buat dulu. Ini 3 ya. Ini 30. Ya. Oke, ini ada kayaknya ada yang salah. 30 sini, ini 10, ini 20. Nah, ini kalau kemarin ingat ya, kalau kita udah beda VLAN itu artinya udah beda network. Nah, ini satu VLAN ya. Berarti ini 10.2, ini 10.3. Sorry. Nah, ini VLAN 10, IP-nya 10. 10.2, 10.3. Ini 22, 23. Ini 32, 33. Nah, kalau teman-teman setting seperti ini, kalau ini hanya suite biasa atau suite manageable pun deh. Suite yang kita pakai ini kalau kita nggak setting VLAN itu sebenarnya semuanya satu network gitu. Nah, semuanya satu network. Nah, sekarang kita akan belajar VLAN ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita setting. Nah, kita klik suite-nya. Nah, kalau ini kita pakai perangkat asli ya. Nah, kita settingnya pakai console. Nah, ini setting dalamnya sama, enable. Nah, ini untuk masuk mode enable. Lalu kita ingin konfigurasi, masuk config T. Nah, sekarang karena kita ingin membuat VLAN, nah, kita buat dulu VLAN-nya. Nah, atau kita cek dulu. Nah, show VLAN. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa semua interface itu tergabung ke dalam VLAN 1. Nah, show VLAN. Nah, ini secara default sudah ada VLAN default ya. Kemarin VLAN default itu VLAN 1. Semua interface itu masuk ke VLAN default. Nah, untuk membuat VLAN, configure terminal VLAN 10. Nah, name labor 1 misalnya. Labor 10. Lalu exit VLAN 20. Name labor 20. Exit lagi VLAN 30. Labor name labor 30. Sorry, spasi ya. Nah, sudah kita cek show VLAN. Nah, kita sudah buat di sini. Tapi ini interface-nya belum ada ya, belum masuk di sini, interface-nya belum masuk. Nah, kita sudah membuat VLAN-nya ya. Nah, sekarang kita masukkan interface ini ke VLAN-nya. Bagaimana caranya? Nah, kemarin kita review lagi. Kemarin ada materinya akses dan terang. Berarti ini adalah yang 3 ini interface-nya akses. Nah, berarti configure terminal, kita masuk ke interface-nya. Interface pas Ethernet 0/1. Nah, switch port mode akses. Nah, kita tentukan dia sebagai akses. Nah, kemarin ada akses dan ada terang ya. Akses hanya melakukan data dari satu VLAN saja. Nah, kalau kita udah tentukan dia akses, kita harus tentukan dia ke VLAN mana. Nah, switch port akses VLAN 10. Nah, seperti itu caranya. Lalu kita config ke
02 gigabit 02. Nah 02 sysport mode akses, sysport akses VLAN 20. Lalu kita isi lagi yang 03 ya. Nah sysport. Nah teman-teman nih, untuk tips kita nggak perlu ngetik lengkap-lengkap, kita pakai tab. Misalnya kita ini switch tab. Nah port mode akses, sysport akses VLAN 30. Nah kita cek lagi nih, kita verifikasi lagi apakah dia sudah masuk VLAN. Do show VLAN. Nah ini VLAN 10 sudah fast Ethernet 01, fast Ethernet 03. Nah lalu yang ini ada terang namanya F04, ini harus kita setting sebagai terang. Interface 04. Nah sysport mode terang. Nah kenapa terang? Karena interface ini nantinya akan mengeluarkan data lebih dari satu VLAN. Nah di sini sudah cukup di sini. Nah lalu kita configure yang switch 2, switch yang kedua. Nah sini kita tekan CLI nya, enable configure terminal. Nah show VLAN. Nah ini VLAN nya masih kosong ya. Nah pertama kita buat dulu VLAN nya, VLAN 10 name labor 10, VLAN 20 namanya labor 20, VLAN 30 name-nya labor 30. Do show VLAN. Sudah. Nah sama kayak yang di sebelah tadi, kita memasukkan interface-nya ke VLAN-nya. Kita exit dulu, interface gigabit 0/1 sysport mode akses, sysport akses VLAN 10. Lalu exit. Nah yang kedua lagi, yang gigabit 02 sysport mode akses. Nah ini kita teman-teman bisa tekan panah atas saja karena fungsinya sama, sysport akses VLAN 20. Lalu exit, interface gigabit fast Ethernet 0/3 0302 sysport mode akses. Nah, akses VLAN 30. Nah and show VLAN. Nah ini VLAN 10. Oh sorry, saya salah nih. Ini salah ya, ini seharusnya fast Ethernet, saya buat gigabit sini. Oke. Nah saya perbaiki, configure terminal, interface fast Ethernet 0/1 sysport mode akses, sysport akses VLAN 10 gigabit fast Ethernet 02 sysport mode akses, sysport akses VLAN 20. Nah, show VLAN 10. Nah ini yang gigabit tadi nggak apa-apa. Nah ini nggak apa-apa karena kita nggak pakai juga interface-nya. Berarti ini VLAN 10 ini ada interface pasti 01, 02, 03. Nah sekarang kita setting terangnya. Nah ini terangnya fast Ethernet 04 ya. Nah ini teman-teman nanti, oh saya lupa. Nah ini kan ini saya ada muncul ya kabelnya. Nah kalau nanti di perangkat asli kita harus lihat di fisiknya. Nah buat teman-teman yang nggak muncul ini, nanti jangan sampai salah nih. Nanti misalnya salah setting interface, harusnya VLAN 10 di fase 01, nanti disetting di 03 kan. Nah itu bisa dicek di sini di menu option, lalu preference. Lalu di sini disentang di sini always show port label di sini. Nah nanti pas teman-teman seperti ini nggak nampak interface-nya, ambil menu option, preference, option preference, use always show port label. Nah sini ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah kita setting terang di sini. Oke, figur terminal,
interface pas internet 0/4 switchboard mode terang. Nah, sudah. Nah, kita cek lagi dan show VLAN. Nah, kalau udah seperti ini, nah interface ini nggak ada lagi di VLAN default. Nah, ini VLAN defaultnya VLAN 1, bukan interface yang ini. Oke. Nah, ini sebenarnya ini udah jalan VLAN-nya. Nah, ngetesnya gimana? Nah, ini PC-nya kita setting ya. Kalau nanti ini pakai PC Windows, nah ini kita settingnya static IP dulu. Nah, nanti untuk bahas DHCP, nah itu di metode lain. Nah, nanti kalau teman-teman pakai Windows, sekarang buka control panelnya untuk setting IP-nya. Karena kita pakai simulasi, nah kita pakai PC yang ini. Nah, ini kita setting IP-nya di menu desktop, IP configuration, nah static ya. Nah, ini IP-nya 10.3 ya. 10.3/11.24. Oke, 10.3. Nah, ini kalau 124.255 kemarin subnetnya, maka teman-teman masih ingat ya, kemarin cari subnetting. Nah, itu di materi mana kemarin? Di materi IP address dan subnetting gitu. Lalu di forget gateway-nya kemana? Titik 1. Nah, 1. Nah, ini sia-sia sekali. Nah, ini nanti ke router. Nanti kita configure routernya. Nah, ini sudah. Ini 10. Oke, saya cek lagi. 10.3 ya. Lalu 10.3. Ini berarti 10.2 ya. Nah, ini 10.2. 10.2. Gateway-nya 11. Nah, ini 22. Ini 20.2 ya. Oke, 20.1. Nah, kita settingnya ini IP-nya 23. Oke. Routingnya keluar. Ini PC 5 ya. PC 5, yang ini PC 5 berarti 32. Ini 32, 31. Ini PC 1. Nah, ini PC 1 berarti tadi 23 ya. 23, 21 gateway-nya. Oke. Ini 30. 30.3. Oke. Oke, nah sudah sampai sini. Nah, ini kita bisa tes konektivitas. Nah, ini kita ping ya. Nah, pertama kita ping dulu dari PC 10 contohnya. Nah, ini kalau teman-teman pakai Windows, sorry, ini langsung buka CMD-nya ya. Nah, ini karena kita simulasi, ini buka command prompt di sini. Kita ping 192.168.10.3. Nah, ini ya 3 ke diri sendiri ya. Kita 2. Nah, ini sudah bisa 2. Nah, kira-kira kita bisa nggak ping ke beda VLAN? Nah, ini sudah beda network ya. Nah,
Kalau kita ping ke beda VLAN, contohnya saya ping VLAN 10 ke VLAN 20, 22. Oke, 22. Sorry. 22. Nah, ini belum bisa karena ini sudah beda network. Nah, ingat konsepnya VLAN tadi ya. Dia fungsinya memecah broadcast domain, sehingga nanti di switch itu ada beberapa network dengan menggunakan teknik VLAN. Nah, tetapi switch itu dia tidak bisa menghubungkan antar VLAN tersebut. Nah, untuk menghubungkan antar VLAN kita butuh perangkat router gitu. Nanti tekniknya namanya inter VLAN routing. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, oke, sampai sini semoga teman-teman udah bisa ya. Nah, setting VLAN gitu, bagaimana kegunaannya. Nah, bagaimana kegunaannya? Oke. Nah, tadi kita bahas ya, sudah bahas VLAN-nya ada. Kita sudah bahas tadi VLAN default ya. VLAN default itu ada VLAN 1 ya, teman-teman semuanya. Ketika nanti switch-nya belum disetting, semua interface itu akan masuk ke VLAN 1 gitu. Ya, semua switch itu akan masuk ke VLAN 1. Nah, lalu ada data VLAN. Nah, data VLAN itu yang kita config tadi. Nah, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 itu adalah data VLAN. Nah, VLAN digunakan untuk melakukan data gitu. Nah, lalu ada voice VLAN. Nah, kita nggak akan config sekarang karena itu butuh perangkat lain untuk VoIP ya. Nah, lalu ada manajemen VLAN gitu. Mana manajemen VLAN-nya? Nah, VLAN manajemen ini sebenarnya kita gunakan untuk meremote atau konfigurasi dari sisi perangkat networknya, contohnya router atau switch. Nah, sekarang kita bisa buat nih VLAN-nya manajemen. Nah, contohnya ini, switch-nya kan belum ada IP ya. Nah, kan ini kalau kita ping dari PC ke switch-nya kan switch-nya nggak ada IP. Nah, sekarang kita setting switch-nya contohnya. Nah, kita buat VLAN baru. Enable config VLAN. Tadi kita udah VLAN 10, 20, 30. Contohnya berapa ya? Contohnya VLAN 99 gitu. Bebas. VLAN 99 name-nya MGMT manajemen. Nah, lalu kita kasih IP di interface VLAN-nya. Interface VLAN 99. No shard. Nah, IP address 10 192.198.2.3.255.0. Nah, ini sudah ada IP-nya sih. Nah, lalu di sebelahnya ini VLAN 99 juga. Configure terminal interface VLAN VLAN 99 name MGMT interface VLAN 99. Kemarin sama ya, VLAN-nya sama ya, berarti semua switch ini masuk dalam VLAN 99 untuk manajemen switch-nya. No shutdown, ini untuk menghidupkan interface-nya. IP address 92.168.99.2 ya. 255.255.0. Nah, ini kita bisa ping nih. Kita ping dari switch-nya ping 192.168.99.2. Ini ping listnya sendiri. Nah, ini contohnya kita di switch 1 ini IP-nya tadi 992. Kita coba ping IP 993 yang di switch ini. Nah, ini udah bisa nih. Nah, kira-kira di sini apakah di komputernya udah bisa nggak ping IP VLAN 9-nya, IP manajemennya? Nah, untuk kondisi ini itu belum bisa karena kita belum menambahkan router di sini. Nah, ini contohnya. Saya coba ping 192.168.99.2. Nah, itu belum bisa karena beda VLAN gitu. Nah, kita belum buatkan VLAN-nya tadi ya. Sorry, kita belum hubungkan dengan router. Nah, oke.
Semoga teman-teman paham ya sampai sini. Nah, di sini tadi ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 99. Nah, VLAN 99 ini adalah manajemen VLAN. VLAN 10, 20, 30 itu adalah data VLAN. Nah, lalu tadi ada apa? Kita review lagi materi yang kemarin, ada trunking. Nah, ini trunk link atau trunking dan akses. Nah, trunking kemarin sebuah interface yang melewatkan data lebih dari satu VLAN, dan akses link hanya melewatkan data dari satu VLAN saja. Nah, yang ini yang akses yang mana? Nah, yang ini adalah akses VLAN 10, akses VLAN 20, akses VLAN 30, akses VLAN 10, 20, 30. Nah, yang ini adalah trunk karena melewatkan data dari VLAN 10, 20, dan 30. Nah, oke teman-teman, semoga sampai di sini teman-teman mahasiswa semuanya paham. Nah, silakan dipelajari lagi ya materinya. Oke, untuk materi kali ini saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.